Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar sahabat MKTV dimanapun berada? Senang sekali di kesempatan hari yang penuh berkah ini saya Rara Zahra dapat kembali menemani sahabat MKTV semua dalam program Cerita Muslimah. Satu program yang memang ditujukan untuk bisa menjembatani ataupun membantu menjadi wadah bagi para muslimah untuk membicarakan tentang keseharian, tentang tujuan hidup, juga tentang segala pernak-pernik dan dinamika yang ada di dalam dunia muslimah. Nah, sahabat MKTV, tentunya kita ketahui bahwasannya nikmat yang senantiasa harus kita pintakan setelah nikmat iman kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat sehat. Karena dengan sehat tentunya kita akan dapat banyak beribadah di dunia ini. Nah, sejauh apa sih sahabat MKTV kita memposisikan dunia ini di dalam hidup kita? Nah, untuk itu sahabat MKTV selama kurang lebih 1 jam mendatang, insya Allah kita akan mendapatkan uraiannya dari Bunda Herati. Beliau sudah ada bersama saya di samping. Kali ini kita akan sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, baik Bunda. Ini sedikit uraian saja Bunda. Kalau misalnya memang nikmat yang senantiasa harus kita syukuri setelah nikmat iman itu adalah nikmat sehat, nikmat kita untuk bisa beribadah dan nikmat kita hidup di dunia ini. Tapi sejauh mana sih gitu kita bisa memahami terlebih dahulu uraian ketika syariah memandang bagi seorang muslim dunia itu seperti apa, akhirat itu seperti apa. Nah, boleh berangkat dari ini terlebih dahulu, silakan Bunda. Ya, baik, terima kasih Terere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah. Allah mempertemukan kita kembali pada kesempatan kali ini. Insya Allah dalam pertemuan ini ada keberkahan, perjuangan kita untuk bisa lebih memahami tentang agama kita dalam membekali diri kita untuk menjalani hidup ini. Baik, para pemirsa MKTV dimanapun berada, berbicara tentang dunia, apa sih dunia itu gitu ya? Dunia itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang dekat, yang ada sebelum kematian. Ya, jadi dunia itu rendah, dekat, ada sebelum kematian. Membuat seseorang itu lalai untuk mengingat akhirat. Kemudian dunia itu penuh dengan sandiwara, penuh dengan permainan senda gurau. Dunia itu sebetulnya digunakan untuk akhirat harusnya. Makanya dunia itu, kita punya dunia, ada di dunia, bukan antipati dengan dunia, tetapi apakah dunia itu bisa menjadi sarana kita selamat sampai di akhirat. Nah, dunia ini akan kita tinggalkan. Dan yang menarik adalah dunia ini begitu banyak keuntungan-keuntungan di dalamnya, yang itu menjadi target-target manusia untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan itu. Nah, disitulah nanti ujiannya. Ya, dalam Quran surat Al-Kahfi itu ayat 7, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Jadi dunia ini, khususnya hamparan bumi ini, itu adalah ujian bagi kita. Nah, sahabat-sahabat, para pemirsa MKTV, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan
bersabda terkait dengan adanya bangkai kambing ya, bangkai kambing. Jadi ketika Rasulullah melewati bangkai seekor kambing, Rasulullah bersabda, "Tidakkah kalian melihat kambing ini hina bagi pemiliknya?" Itu bangkai kambing. Tidakkah kalian melihat ini bangkai ini hina bagi pemiliknya? Sahabat menjawab, "Benar Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya dunia itu lebih hina bagi Allah daripada kambing ini bagi pemiliknya." Jadi dunia itu lebih hina dari bangkai kambing itu. Itulah kecuali dunia itu menjadikan kita menjadi sarana dengan tujuan akhirat kita. Nah itu kita tahu ya definisinya. Jadi dunia itu dekat, hina, rendah, dan tempat berbagai sandiwara kehidupan. Jadi nggak usah aneh kalau ada yang sakit, ada yang korupsi, ada yang menangis penuh penderitaan, ada bencana. Itulah dunia. Kalaupun mereka itu bersenang-senang sebentar, tidak akan lama. Jadi kalau mau tenang, mau bahagia itu nanti di surga. Jadi dunia ini kita tidak bisa harapkan kita itu bisa nyaman, tenang selamanya. Sementara akhirat itu adalah sesuatu tempat yang abadi. Tapi dunia itu gara-gara dunia yang dengan segala bunga-bunganya, hiasannya, itu membuat seseorang itu lupa untuk mengingat akhirat gitu. Nah, dunia itu kan sudah pernah saya jelaskan ya, ada dua kondisinya. Satu yang kelihatan, yang nyata gitu ya, termasuk hamparan bumi ini adalah sesuatu yang nyata. Di sana ada banyak sekali perhiasan yang konkret. Saya sering menyebutnya yang konkret itu yang kelihatan. Seperti apa? Pasanganmu, anak-anak, kemudian harta, pendukung, gitu ya. Jangan dikira loh pendukung itu bukan dunia. Kalau orang sudah berbangga-bangga dengan pendukungnya, dengan followernya, kemudian dengan jamaahnya, itu dunia semua. Kalau dia sudah bangga bersandar dengan itu dunia yang kelihatan gitu. Tapi kalau yang nggak kelihatan, itu yang abstrak, itulah kekuasaan, itulah pujian, itulah penghargaan, penghormatan, popularitas. Betapa banyak orang mengejar keterkenalan, itu dunia dalam bentuk yang abstrak dengan berbagai cara tanpa memikirkan aturan-aturan Allah. Seperti itu. Ya, jadi yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Dan yang kelihatan di dunia ini, di bumi ini ada pertanian, ada peternakan, itu semua adalah dunia. Dan orang kadang ujiannya mengejar itu, dia tidak berpikir bahwasanya itu adalah akan ditinggalkan, dan itu seharusnya menjadi sarana dia untuk selamat pulang kepada Allah yang kehidupan yang abadi gitu. Itu dunia yang nyata yang kita hadapi, yang itu sekarang orang konflik, orang ribut, orang bertengkar, itu semuanya pasti karena dunia. Jarang orang berpikir bertengkar itu karena akhirat ya, jarang. Tapi lebih kepada dunia, nafsunya gitu ya. Gara-gara harta, warisan itu kadang ribut ada di sana. Kemudian persaingan jabatan, kekuasaan itu ada di sana. Itu Teh. Ya baik, Masya Allah Bunda. Ya, ini kita berikan terlebih dahulu ya gambaran ketika bagaimana sih seorang muslim itu memandang dunianya. Ketika kita paham bahwasanya tadi Bunda juga sudah memberikan satu hadis gambaran bahwasanya itu seperti bangkai kambing yang tidak disukai oleh pemiliknya gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dunia itu lebih hina dari itu gitu loh. Kita aja jijik gitu ya, kita aja jijik gitu kan maksudnya gitu. Walaupun kita bukan pemiliknya tapi kita jijik gitu kan, ada bangkai ya Bunda. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu, dan ketika kita tahu filsafatnya bahwasanya nanti dunia akan ditinggalkan, ini hanya sarana untuk mendekat kepada Allah, sehingga akan jadi jelas tujuannya, dan kita akan bisa nanti memposisikan seperti apa pemanfaatan dunia itu. Nanti Bunda boleh digait lagi ya kita nih tentang ini. Dan sahabat MKTV yang penasaran seperti apa untuk
uraian lebih lanjut lagi tentang di mana posisi dunia di dalam hidup kita. Untuk itu tetap bersama kami, tapi kita jeda sejenak terlebih dahulu dengan informasi berikut ini.